abad lalu Sam Adam berseru, di Boston Gigi Rosti ke laut bir. Tak diperlu gempita sorak yang gebu, diperlu hanya menggunakan hati yang syahdu. Dan kini menyalalah unggun sakti itu, dan kini merebaklah nyala unggun itu. Puisi ini saya tulis sesudah saya melihat betapa rakyat Malaysia merasa terhina sebagai satu bangsa yang tidak dapat menentukan kehidupan yang diinginkannya. Saya yang sentiasa duduk dalam bilik dihubungi, Pak, kami akan mengadakan satu perhimpunan untuk bantu membersihkan pentadbiran kita. Bolehkah Bapak datang? Dan saya waktu itu masih lagi berpikir bahwasanya seorang penulis itu harus duduk dalam bilik saja menulis, menghazanahkan untuk bangsa saya. Tapi saya berpikir menulis tentang revolusi tidak berarti. Berada di tengah revolusi itulah yang berarti. Maka itulah terciptanya puisi ini, dan itulah permulaannya saya berada dalam arus gerakan bersih. Dan kemudian ada pula masalah lain. Di Gebeng misalnya, kita mendapati bahwasanya ada upaya untuk membawa industri yang mendatangkan duit tapi membahayakan rakyat. Dan itu juga menyentuh saya. Ya, kenapa kita mau duit untuk meruntuhkan rakyat kita sendiri? Sepatutnya kita membelanjakan duit kita untuk menyehatkan rakyat kita, bukan sebaliknya. Maka Gebeng menyentuh hati saya, dan sebagai seorang penulis saya pun menulislah Gebeng yang luka. Gebeng yang luka. Kita gairah merubah sebanyak tanah bertuah konon demi rezeki alam dan udara kita. Dan kita sengaja terlupa tanah cicit yang syahdu tuli akan senandung insan dan unggas yang merdu. Dari Denai ke Rimba dan sungai ke samudera, terdengar rintik ombak meraung bumi sejarah. Pernahkah kita bertanya pada Gebeng terluka, bersair berpantun demi kebahagiaannya? Kita hanya memacakkan gedung dan kilang zahir, merela bumi Gebeng terracun berangsur cair. Dan kita sedang alpa malah amat banget terlupa. Harta terkini menutup masa depan yang lalu. Di sini mewah harta cemar sejarah bermula. Kita sedang memahat hikayat tragedi bangsa. Saya ulangi, di sini mewah harta cemar sejarah bermula.
kita sedang memahat hikayat tragedi bangsa. Kita mau uang untuk melukakan anak cucu kita sendiri. Inilah pemimpin yang kita ada. Di hadapannya uang dan lembu. Tapi tidak dikira kebajikan anak cucu. Yang penting uang dan lembu, bukan anak cucu. Kita tidak harus membenarkan itu. Dan saya yang terakhir, saya tidak boleh duduk di rumah bukan karena saya tidak mau duduk di rumah. Anak mahasiswa hubungi saya, Pak, boleh tidak bersama kami untuk menyokong pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan hak rakyat di Felda. Hubungi saya, Pak, boleh tidak bersama kami untuk ke Putrajaya membantu. Dan rakan-rakan di Gebeng juga menghubungi saya, meminta saya turut bersama. Akhirnya ternampak semacam saya berada hampir di semua tempat. Ramai yang benci, dan yang benci itu yang berkuasa. Ramai yang suka. Yang suka tuh kebanyakannya orang papa. Dan tibalah minggu yang lalu kelompok warisan Felda yang memberitahu, Pak, tanah kita akan dijual, Pak, melalui pasaran saham, Pak. Bolehkah Bapak tolong apa-apa? Boleh. Bapak hanya boleh tulis saja. Itu saja yang boleh. Bolehkah Bapak bersama untuk menghantar memo? Saya berpikir lagi, tapi akhirnya saya jawab, boleh. Dan bersama mereka yang beramai-ramai kita pergilah ke Putrajaya untuk menyampaikan memo. Perdana Menteri tidak ada sana, oleh hal yang sangat saya malu. Tapi sebelum itu, hal-hal yang semacam ini menyentuh hati saya. Seperti saya katakan, saya duduk di rumah, saya merasa tidak selesa. Lalu untuk kelompok orang-orang Felda yang terseksa ini, saya pun menulis sebuah puisi dan membacakannya hampir di merata-rata. Judulnya Melelong Rimba. Rimba pun, rimba kita pun enak dilelong. Kelapa sawit sudah terlepas. Rimba akan dilelong. Melelong rimba. Ini puisi saya yang akhir, sebab ada orang lain yang juga akan bercakap nanti. Melelong rimba. Di dataran sejarah ini kita mulai sengsara karena rimba yang geredah dan gunung yang ditara. Sungai-sungai yang jernih dan tasik sedamai kalbu sedang diwariskan secemarnya ke anak cucu. Disinilah rimbanya kini hewan terderah sakit, dan disinilah serangga resah mulai tersepit, sehingga jikalau terimbas pun pelangi yang indah tak bermakna, sebab kita sudah rela menjualnya.
Rakyat kini terpaksa meraungkan senandung pilu demi merindu sungai jernih yang dihirup selalu. Terlihat ketar pepatun bentuk manja dalam kolam, hanya sejenak kita menikmati rimba yang murah. Dan kita merindui bukit serta belukar yang asli, telaga yang tenang, buat tempat kelawar bersepi. Tapi kini dari gerai tani ke kondo menteri tak akan berhenti, dan berarti karena ingin sedang dijual kini. Kita coba merawat kebobrokan yang tengeh, malah coba membabati kegelonjohan yang jelek. Dan kini kita ke Putrajaya menuntut Panji yang murni. Tapi apa masih berkibarkah kewarasan di sini? Takbir!